Hai, berjumpa lagi dengan saya Anne dalam Easy Way Learning English. Kali ini kita akan belajar tentang waktu atau bagaimana Anda bisa bertanya atau menjelaskan tentang waktu dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Yang pertama, yang perlu kamu ketahui, ketika Anda mau menjelaskan tentang waktu dan pada saat itu jarum menit berada tepat di angka 12, maka Anda menggunakan kata o'clock di akhir kalimat. Contohnya sebagai berikut. Anda lihat kedua gambar jam ini. Di gambar yang pertama, waktu menunjukkan jam 3 tepat. Maka Anda menjelaskannya dalam bahasa Inggris dengan it's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Di gambar yang kedua, menunjukkan jam 6 tepat. Maka dalam bahasa Inggris, Anda mengucapkan it's 6 o'clock. It's 6 o'clock. Gambar yang ketiga, waktu menunjukkan jam 4 tepat. Maka Anda menjelaskannya dengan it's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Gambar yang keempat, waktu menunjukkan jam 9 tepat. Maka Anda menjelaskannya dengan it's 9 o'clock. It's 9 o'clock. Bagus sekali. Mari kita lanjutkan pelajaran ini. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menjelaskan tentang waktu berdasarkan letak dari jarum menit atau posisi dari jarum menit. Kita sudah belajar apabila jarum menit berada di angka 12, maka kita menggunakan kata o'clock yang selalu berada di akhir kalimat atau di akhir penunjuk waktu. Bagaimana apabila jarum menit berada di angka-angka lainnya? Baik, Anda lihat gambar ini, saya menaruh sebuah garis dari yang sejajar antara angka 12 dengan angka 6. Ini bermaksud untuk membagi dua jam kita. Apabila jarum menit berada setelah jam 12 dan sebelum jam 6, maka kita menggunakan past. Past, yang artinya lewat atau melebihi ya, sama. Apabila jarum menit berada setelah dari angka 6 dan sebelum jam atau sebelum angka 12, maka kita menggunakan to. To. Sebagai contoh misalnya kurang 5 jam 12, maka kita menggunakan to. Tetapi apabila jam 12 lewat 5, kita menggunakan past. Oke. Mari kita lihat apabila jarum menit berada di angka-angka lainnya. Sebagai contoh, apabila jarum menit berada di angka 1, maka kita menggunakan 5 past. 5 past. Apabila jarum menit berada di angka 2, kita menggunakan 10 past. 10 past. Apabila jarum menit berada di angka 3, kita menggunakan quarter past. Quarter past, yang artinya seperempat jam. Apabila jarum menit berada di angka 6 atau menunjukkan lewat dari setengah jam, kita menggunakan half past. Half past. Apabila jarum menit berada di angka 9, maka ini berarti kurang 15 menit jam sekian. Kita menggunakan quarter to. Quarter to. Apabila jarum menit berada di angka 10, maka kita mengucapkan 10 to. 10 to. Apabila jarum menit berada di angka 11, maka kita mengucapkan 5 to. 5 to. Anda bisa lihat dari semua contoh ini, Anda bisa saja menggunakan menit, bisa juga Anda tidak mengucapkan menit. Apabila Anda mengucapkan menit, maka Anda bisa mengucapkan 5 minutes past, 10 minutes past, tapi tidak untuk quarter. Begitu juga dengan to, Anda bisa menggunakan minutes, contohnya 5 minutes to atau 10 minutes to,
Tetapi apabila Anda tidak menggunakan minutes pun, tidak apa-apa, masih dianggap benar. Kita belajar yang selanjutnya, bagaimana menggunakan yang tadi Anda pelajari tentang jam dan menit di dalam kalimat. Kita lihat gambar yang pertama, waktu menunjukkan pukul 12:30. Maka dalam bahasa Inggris, kita mengucapkan it's 12:30. Sekali lagi, it's 12:30. Jangan pernah Anda menggunakan kata to ketika jarum menit tepat berada di angka 6. Gambar yang kedua, waktu menunjukkan jam 6:30, maka kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris dengan it's 6:30. It's 6:30. Sekali lagi, jangan pernah menggunakan kata to, karena jarum menit sudah berada di angka 6. Dan itu tidak natural untuk mereka yang menggunakan bahasa Inggris. Kita melihat contoh berikutnya. Jarum menit berada di angka 3 dan jarum jam berada di angka 12. Kita mengucapkan it's 12:15. It's 12:15. Di gambar yang berikut, kurang 15 menit jam 12. Maka kita mengucapkan it's 11:45. It's 11:45. Bagus sekali. Mari kita melanjutkan ke contoh yang berikut. Kali ini, apabila jarum menit berada di antara angka-angka yang ada di dalam jam, bagaimana kita mengucapkannya? Kita lihat gambar yang pertama, waktu menunjukkan pukul 11:32 menit. Artinya, 28 menit lagi, jam 12. Mengapa kita harus berpikir demikian? Karena dalam bahasa Inggris, ketika jarum menit sudah berada melewati angka 6, kita tinggal menghitung kurang berapa menit menuju angka 12. Jadi, kalau kita lihat jam 11:32 menit, berarti kurang 28 menit jam 12. Maka kita menjelaskannya dengan it's 28 minutes to 12. Sekali lagi, it's 28 minutes to 12. Bagus sekali. Mari kita lihat gambar yang kedua. Waktu menunjukkan jam 3:03 menit. Maka dalam bahasa Inggris kita mengucapkannya it's 3 minutes past 3. Sekali lagi, it's 3 minutes past 3. Bagus sekali. Mari kita lihat bagaimana menggunakan semua yang tadi Anda pelajari dalam sebuah kalimat. Kita belajar bagaimana menanyakan tentang waktu dengan menggunakan kalimat berikut ini. Excuse me, what time is it, please? Sekali lagi, excuse me, what time is it, please? Anda bisa menjawabnya dengan it's 4 o'clock. Contoh percakapan yang kedua. Anda bisa bertanya tentang waktu dengan kalimat berikut. Excuse me, could you tell me the time, please? Sekali lagi, excuse me, could you tell me the time, please? Jawab Anda, it's 9 o'clock. Bagus sekali. Mari kita lihat percakapan yang ketiga. Excuse me, what time is it, please? Sekali lagi, excuse me, what time is it, please? Jawab Anda, it's 28 minutes to 12. It's 28 minutes to 12. Bagus sekali. Percakapan yang terakhir, Anda lihat, waktu menunjukkan jam 3:03. Excuse me, do you have the time, please? Sekali lagi, excuse me, do you have the time, please? Jawab Anda,
It's 3 minutes past 3. Selamat, tidak terasa bukan bahwa kini Anda sudah tahu bagaimana bertanya atau menjelaskan tentang waktu. Terima kasih sudah belajar dengan saya Anne dalam Easy Way Learning English. Sampai berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Bye.